Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul qudus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, jemaah wilayah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya berada di kota Kisaran. Insya Allah pada malam ini nawaitu dan hidayah yang diberikan oleh Allah telah disampaikan dengan terjadinya kelompok jemaah yang beribadah bertauhid kepada Allah untuk cabang majelis zikir ma'rifatullah dalam YouTube Buya Pasaman Timur, yang akan insya Allah berbagi wawasan dengan segala umat Islam yang seiman. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang dipelajari memberkahi kehidupan umat di lingkungan Sumatera Utara ini, insya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang kodrat diri kepada Allah adalah satu jalan yang dinamakan tauhid. Apabila kita ingin mendekatkan suatu ibadah atau kodrat kepada Allah, perlulah kita ini berpikir, apakah yang dikatakan mendekati Allah atau berdekatan dengan Allah, atau memang Allah itu dekat. Inilah yang dikatakan bermuqarabin. Apa yang dikatakan bermuqarabin? Yaitu seseorang telah mendapatkan kodrat Allah berupa diri. Apa yang dikatakan sebuah diri? Inilah yang dikatakan dalam bahasa naf. Naf itu adalah diri. Diri adalah satu wujud yang dijadikan Tuhan untuk dasar bertajali kepadanya. Man arafa nafsahu
wa qad aroha rabbahu. Barang siapa yang mengenalku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Itu ada kalimat hu. Kalau hu adalah keakuan Allah dalam hukum hijaiyah. Mana diri yang dikatakan hu atau diriku? Inilah wujud kodrat yang terbentuk dari 7 diri yang akan kita himpun menjadi hakikat diri Allah. Bukan Allah sebuah diri, tapi Allah menjadikan kodrat bernama diri. Jadi untuk itu barulah kita berpikir Allah adalah sebuah wujud yang tidak bersekutu dengan apapun. Jadi juga kita harus mendapatkan kodrat-kodrat yang tidak bersekutu dengan Allah. Mana kodrat yang tidak bersekutu dengan Allah? Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradatnya aku, iradatnya Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmunya Allah sendirinya. Hayat Allah, hayatnya aku, hayatnya Allah sendirinya. Kalam Allah, kalamnya aku, kalamnya Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basarnya Allah sendirinya. Sama Allah, samalah aku, samanya Allah sendirinya. La maujudun illallah. Kalau memang sudah 7 sifat tadi menjadi satu tingkah oleh Allah, azari bin sifatun illallah, aku bersifat dengan kodratku sendiri, maka Allah jadikan sifat yang 7 tadi menjadi sebuah kodrat, dinamakan diri atau al-haqqullah. Itulah diri yang halus. Sementara kita mengenal suatu perbuatan di jalan Allah ini ada 2. Pertama dinamakan jalan ilmu. Mana yang dikatakan jalan ilmu? Awal diri, dan di awal diri adalah Tuhan, ilah tunggal pada saat itu. Yang kedua, mana yang dikatakan ibadah? Awaludin ma'rifatullah. Setelah dia bernamakan Allah. Ini makom pencariannya berbeda. Jangan kita salah menempatkan kajian yang berkodrat ilmu dengan yang berkodrat ibadah. Nah, kalau ini kita samakan, ini akan membuat kerusakan diri dalam beramal. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di sini kita melihat lagi kepada maujudullah. Apa contohnya? Di saat kita melihat hakikat perbuatan Allah pada diri, Allah ta'zaliullah alam bin sallu. Tidak kujanjikan sebuah pertemuan di dalam diriku melainkan kepada sholat. Jadi kalau kita sudah mengerti azan sampai ke titik salam, maka kita sudah bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Seperti itu. Jadi umpamanya kita mempelajari sebuah ilmu yang dinamakan ibadah sholat. Kita kaji itu dulu. Nah, sholat ini kita sudah tahu marhalah mukharabah, yaitu suatu perbuatan rohani. Sementara rakaat marhalah fil jazadiyah, itu adalah perbuatan jasmani. Ini dinamakan ifa'alus sholah. Ifa'alus sholah apa? Mengerjakan. Kalau hanya mengerjakan, itulah perbuatan jasad yang diatur oleh rakaat. Yang kedua dikatakan dengan iqamatis sholah. Nah, sholat ini ada 2 ya. Iqamatis sholah. Apa yang dikatakan iqamatis sholah? Mendirikan sholat. Adanya di iqamat.
Nah, kalau umpamanya azan itu berbunyi mengkalamkan hayya 'alas shalah, kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa itu jawabannya? Karena di sini ada pertemuan fi sifatullah wa fi izatullah wal bi illah. Nah, inilah yang dikatakan pertemuan sifat dan zatku menuju batinku sendiri. Ini yang dikatakan salat yang hak. Ini yang dikatakan ibadah. Nah, kalau umpamanya dia azan itu 2 kali, berarti ikamati sholah dengan disebut ifa'alus sholah. Itu zahir dan batin kita. Kita manusia ini dijadikan Allah dari 2 kodrat. Ada kodrat zahir, ada kodrat batin. Nah, kodrat zahir dan kodrat batin ini yang disebut zahir bersifat amaliyah dan kodrat batin bersifat ibadah. Itu makanya ada kata-kata amal ibadah. Nah, itulah asal usulnya. Tapi apapun wujud bentuknya, wallahi fi zahiru wallahi fil batinu. Allah itu juga yang bersifat zahir dan Allah itu juga yang bersifat batin. Nah, setelah itu kita melihat ada teriakan azan. Nah, itu contoh. Bagaimana kita menyambut perintah ibadah dengan ibadah? Jadi kalau kita perintah amalia, sambutlah dengan telinga. Kalau suara, sambut dengan mata. Kalau itu terlihat. Kalau perintahnya ibadah, sambutlah dengan hakikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita dipanggil cepat sekali. Apa yang kita lihat dari kecepatan itu? Apa yang kita saksikan dengan panggilan yang sangat pendek? Allahu Akbar, Allahu panjang sekali. Berarti dia sudah menuju hakikat yang kedua, yaitu ikamatis sholah. Nah, kita bisa mengikuti itu dengan pandangan. Nah, ingat, karena sholat adalah fardu ain. Jadi sholat itu adalah wajib menyaksikan. Nah, jadi kalau kita sudah mengikuti seperti itu, kita tahu hakikat yang dia panggil sampai wudhu. Wudhu itu 3 kali. Nah, kita tahu juga apa yang diwudhukan, airnya seperti apa yang dimunajatkan. Kenapa 3 kali? Karena ada 3 kodrat yang sebut diri fanafilah tadi. Berwaris Muhammad pada diri dinamakan rohani, berwaris Adam pada jasad dinamakan nurani, berwaris Allah dalam batin dinamakan nyawa. Nah, inilah diri fanafilah. Wa fana'ul filah wal baqa'un filah, kata Allah. Dirikanlah diri fana itu dan kekalkanlah diri. Nah, inilah yang akan membuat kodrat diri yang sebenarnya. Nah, jadi kita tahu nih, apalagi di ruku apa tadi? Wudhu. Nah, kita sudah tahu mulai dari apa yang kita cuci 3 kali dan siapa yang mewudhukan kita, apa gerakan siapa yang mewudhukan, itu penuh dengan pandangan hati dan batin kita. Karena judulnya saja sudah fardu ain. Jadi sedikit pun yang kita lihat, kita harus bisa menyaksikan. Apalagi kita naik sejadah. As-sajadah itu kan bukan sembarangan. Nah, as-sajadah itu adalah nama surat Al-Quran. Betul tidak? Betul. Nah, kalau Al-Quran itu diinjak di mana tuh? Ya, kan? Nah, jadi kita harus tahu hakikat. Kalau kita tahu hakikat, kita sudah tidak terinjak as-sajadah lagi Al-Quran. Kenapa? Kita sebelum menginjak as-sajadah, kita sudah mempergunakan kodrat diri fanafilah tadi. Nah, gitu ya. Apa diri fanafilah? Dan saya sampaikan tadi, berwasiat Adam kepada jasad bernama nurani, berwasiat Muhammad pada diri bernamakan rohani, berwasiat Allah pada nyawa dinamakan Rabbani.
Inilah diri fana fillah. Nur dan zat batinnya Allah menjadi diri hakikat disebut fana fillah. La qudratan fil jazatin alal adam ya Allah. Tidak adalah kodrat jasadku melainkan kodratnya Adam ya Allah. Batal hubungan jasad. La qudratin fi ruhani ila Allah. Nah, tidak ada kodrat rohani bagiku kecuali sifatmu Muhammad ya Allah. La qudratun ruhi illallah. Tidak adalah sebuah nyawa di diriku melainkan batinmu ya Allah. Berarti kodrat Muhammad dan Adam beserta batinnya Allah sudah menginjak as-sajadah. Makanya as-sajadah ini batasan. Ini sudah batasan Allah. Jadi batasan manusia sudah berhenti. Nah, ini batasan sifat-sifatnya Allah. Sampai sebegitunya kita harus mengimani. Apalagi ke arah takbir. Kalau kita tidak tahu apa yang kita angkat dan siapa yang dipanggil, dilipat tangan siapa yang mati, tidak ada orang yang bisa menghadap Allah tanpa mati. Ya, qabla mutu anta mutu. Ya, takbir itu adalah merasakan mati sebelum mati. Nah, jadi begitu jamaah sekalian, sampai kepada tingkat wujud yang berdiri dan kemana perubahan gerakan-gerakan. Mulai berdiri hakikatnya apa, mulai ruku hakikatnya apa, mulai sujud hakikatnya apa, sampai duduk, semua perbuatan itu adalah hakikat. Itu jatuhnya namanya ibadah. Jadi itu kalau kita tidak paham perbuatan hakikat Allah dalam sholat, itu belum dikatakan namanya ibadah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi sangat banyak yang harus kita pelajari, yaitu bertauhid kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sudah mempersiapkan mana diri kodrat yang tidak bersekutu dengan Allah, itulah yang akan dibawa di dalam sholat. Nah, itu ya. Jadi insya Allah belajarlah bagaimana kita mengamalkan sehingga mendapatkan derajat diri. Jadi kalau derajat diri ini banyak. Kalau cuma kita menghadap Allah ini berbekalkan jasad dengan ruh, itu di hutan juga dia punya jasad, punya ruh. Allah tidak memerintahkan, cuma kalau itu modalnya, tidak ada perintah untuk berjasad dan ruh. Tetapi Allah menamakan umat, Allah menamakan hamba, harus tahu mana umat pada Muhammad, mana kehambaan Allah pada diri. Ini juga kalau tidak tahu, tidak mungkin bisa. Gitu ya. Jadi jangan dipikir mentang-mentang perintah sholat turun dalam 5 waktu, kita berpacu dengan waktu, itu tidak mungkin. Itu tidak jalannya. Jadi biasakanlah belajar, mempelajari semuanya. Kenapa? Fa'ulu mimbi khairi ilmin ya'malu wa amalahu mardudatul la tuqbalu. Beramal, beribadah tanpa ilmu pengetahuan, maka amal ibadah itu dikembalikan oleh Allah. Maka wajiblah kita belajar. Rasulullah bilang, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi tidak perlu banyak ilmu, tidak perlu banyak pengetahuan, tapi soal sholat itu sudah wajib dipelajari. Kalau kita tidak bisa sholat, tidak ada nilaimu di dunia ini. Apapun ilmu kebaikan yang kamu lakukan di dunia ini jamaah, kalau sholatmu rusak, maka semua amalmu akan rusak. Jadi janganlah memperhatikan yang sunnah tanpa menjalankan yang wajib. Tidak mungkin ranting dulu tumbuh daripada pohon, ya. Nah itu, jadi saya harapkan kepada kita semua, hindari fasik, hindari munafik, dan hindarilah sifat-sifat yang syirik. Insya Allah mudah-mudahan ingat, wa'kulu mimbi khairi, kata Allah tadi, bahwasanya yang bisa datang kepadaku al-ahadun ma'buduni al-wahidun. Jadi sesungguhnya yang bisa menghadap dan menyembahku itu adalah satu kodratku menghadap kepada satu wujudku sendiri. Inilah makanya sholat ini
peringkat yang cukup tinggi. Tetapi bagaimanapun dia adalah yang kedua setelah tauhid, yaitu syahadat. Inilah rumusnya. Syahadah ahadah. Nah, bagaimana kita menyatu langsung menjadi satu, itu yang dikatakan syahadat. Setelah itu syahadat ini adalah tauhid, tafrid dan tajrid. Artinya apa? Berhubungan dengan nyata, mengalami dan merasakan. Jadi tidak ada prasangka atau kira-kira. Islam ini sangat nyata. Jadi itu para jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya mari kita mencari hakikat yang sebenarnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada sholat kita, karena sudah kita tingkatkan kodrat-kodratnya. Jadi mana diri yang tidak bersekutu dengan Allah, nanti kaji, lihat YouTube-nya, dilihat. Nah, itu ada cara-caranya semua. Rahasia sujud, rahasia takbir, itu lengkap sudah semua. Insya Allah. Jadi itu saya himbaukan untuk kita utamakan meningkatkan derajat ibadah. Itu dulu. Kalau derajat diri sudah pasti. Kalau derajat diri kita masih rendah, maka tidak mungkin kita bisa menghadapi alam-alam ma'rifah kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Marilah kita sama-sama membacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan di Sumatera Utara ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil ibadatin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil yaumiddin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alul baitihi. Inna Allah wa fil karmi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi ya abaihi ya ummahatihi ya arwahi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وعلى أرواح وصحباته والقربات صحبته والقرباته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وفي الكرم الفاتحة.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa khususan bi Allahi wa abaina wa ummahatina wa kharabatana wa sahabatana وخصوصنا في أرواح وحضرة وأولياء وعلماء وطامين على ومن جزاء إن الله وفي الكرم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابه الهجات بالأماته وخصوصا في الجامعتنا ورحمة على الحجار والمنجات على يرانات على الأمات وإرادة وهجابه وشفاعته ودرجات وقدرات ومن العلم ربي الله يا سلام جميعاته السلام وخرامة إلا الله والمقامات المجلس هدايات الله والمعرفات الله والهدايات وصفاته والكرماته وصرات والفاتحة النسون إن الله وفي الكرم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله يا كريم يا رحمن يا رحيم برعة العجل السلامة في العزة الله ولا صفة الله ولا اسم الله ولا عزة الله الصفات وعزات وكرامات إلا الله الجامعات رحمكم الله إن الله وفي الكرم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين آمين يا مجيب السائلين
والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا حيث الحاجات وتعزني الله الكريم إن شاء الله وأمين آمين آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله حي مقام لا إله إلا الله حي مقبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Teruskan ilaha illallah. الله يا كريم يا رحمن يا رحيم ربي الله رحمتي الحجات والمنجات الإرادات الجامعات يا الله سبحان ربي السلام وجميعات السلام ربي الله ويا كريم أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا كريم أستغفر الله يا أتوب إليه ربي الله الله أكبر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله وخليمة يا مبرور إن شاء الله عبر من الأمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم بركة الحاجات والمناجات الأمات يا الله إن سلامة الحاجات إن سلامة والمناجات وإرادات إجاباته رحمكم الله. اللهم وهرة على إجابه وشفاعته ودرجته والقدرة ومن العلم أستغفر الله والإجابه وبرهة الحاجات والمناجات والإرادات على الجامعات ورحمة أين سلامة في الحاجات والمناجات إرادات على الأمات إن سلامة في العرش الله ولا قدس الله ولا خرمة الله ولا
sifatullah wa la asma'ullah lillahi rabbil alamin wa'fu anna wa'fir lana warhamna ya Allah wa'fu anna wa'fir lana warhamna ya Allah wa'fu anna wa'fir lana warhamna ya Allah astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi warhatal fi sujud lana ya Allah warhatal al hajan astaghfirullah wa lal qulu jasadin astaghfirullah ala a'malahu wa itali ibadatana ya Allah rabbi kalam ya Allah astaghfirullah ya qawnihi ya Allah astaghfirullah wa qudratun illallah Allah ya Rabbi Allahumma yatil salam wa jamiatil salam wa salamun hawla min Rabbi rahim Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah munajat ini didengar oleh Allah dan diberikan hajat, dilapangkan semua niat kita. Allah kawal segala kodrat kita, Allah kawal segala hajat kita, Allah lindungi kita dengan kekuatan zatnya, Allah lindungi kita dengan syafaatnya Rasulullah. Allah berikan harkat dan derajat kepada kita di dalam memperjuangkan ketauhidan diri kepada Allah. Allah berkah derajat ma'rifat qalbi kita, Allah berikan harkat dan kodrat kepada insan kita. Mudah-mudahan diijabah dalam berkalam dan dalam berkodrat. InsyaAllah mabrur wa minal amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.